Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari Selasa dalam oktav Paskah. Kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, di tengah kegalauan dan kecemasan yang dialaminya, setelah menemukan makam kosong, Maria Magdalena justru mengalami penampakan Yesus yang bangkit. Maria merasa sedih karena dia melihat makam Yesus kosong. Tapi justru ke dalam kesedihan itulah Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Justru Yesus hadir mengingatkan dan meneguhkan Maria tentang segala sesuatu yang telah pernah ia katakan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di tengah kesedihan kita masing-masing, di sela-sela pergumulan kehidupan kita, kadang beban yang begitu berat, kadang kita mengatakan, "Tuhan, aku ingin menyerah, aku sudah tidak kuat, Tuhan." Apakah dia meninggalkan kita? Tidak. Dia akan terus datang mendekati Anda seperti dia datang meneguhkan iman Maria. Kita juga mengalami itu. Ketika kita mengalami keputusasaan, pasti ada saja orang-orang yang akan membawakan kedamaian dan sukacita dengan hal-hal kecil mereka lakukan agar iman kita tetap bertumbuh dan berkembang sekalipun penderitaan kita terasa begitu berat. Dan itulah tanda kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Setelah kita mengalami kebangkitan ini, seperti Maria tadi, kita diajak untuk mewartakan itu. Mewartakan bahwa dia tidak tidur dalam kegelapan lagi. Dia sudah bangkit dan dia akan terus mendampingi kita dalam setiap perjuangan hidup kita masing-masing.
entah dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita. Dia Allah yang selalu setia. Maka dia mengalahkan maut karena dia mencintai Anda dan saya. Dia akan selalu mendampingi kita. Maka jangan takut Bapak Ibu, sekali lagi. Berharaplah. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang setia. Dan dia akan terus setia mendampingi kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kadang kami begitu sedih dengan begitu banyak pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami diteguhkan oleh iman Maria. Ketika dia mengalami kesedihan, Engkau datang meneguhkan imannya. Tuntunlah kami Tuhan, tambahkan iman kami, agar kami mampu melihat kehadiran-Mu yang meneguhkan kami, melalui saudara-saudari yang ada di sekitar kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan, agar iman mereka tetap bertumbuh. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.